Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru di kesempatan kali ini ya. Kali ini kita akan belajar tema 3 ya. Materi yang akan kita bahas untuk kali ini adalah benda-benda di sekitar kita ya. Diulangi lagi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas benda-benda di sekitar kita. Oke, sudah siap ya? Semangat tentunya ya. Ya, di gambar sudah muncul ruangan kelas kita ya. Coba kalian perhatikan. Di ruang kelas kita itu terdapat banyak sekali benda ya. Di gambar muncul ada apa saja? Ya. Ada papan tulis, ada jam, ada penghapus, ada meja, ada kursi, ada pintu, ada jendela, ada tempat sampah, ada kalender dan lain-lain ya. Itu semuanya benda-benda yang ada di ruangan kita. Tentunya masih banyak sekali benda-benda di ruangan kita yang tidak muncul di gambar ya, atau belum Pak Guru jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengamati benda-benda yang ada di rumah kita ya. Contohnya ini. Ya. Ini adalah benda-benda yang ada di ruang tamu ya. Diulangi lagi ya. Maaf. Ini adalah ruang tamu ya. Apa saja benda-benda yang ada di ruang tamu? Ya, ada meja tamu, ada kursi tamu, kemudian ada hiasan dinding, ada vas bunga, ada jendela, ada juga pintu ya. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Tentunya benda-benda di rumah kalian tidak sama persis dengan yang ada di gambar. Kemudian keadaan ruangannya juga mungkin berbeda. Tapi yang jelas banyak sekali benda-benda yang ada di ruang tamu rumah kalian ya. Selanjutnya kita bisa pindah ke ruangan yang lain ya. Nah, ini di ruang keluarga ya. Di ruang keluarga kalian bisa mendapati biasanya ada televisi ya. Biasa untuk hiburan keluarga kita. Kemudian ada juga bisa jadi ada meja, ada kursi, ada lampu, ada hiasan dinding, ada saklar lampu, dan lain-lain. Ya, silakan nanti kalian bisa mengamati keadaan rumah kalian yang tentunya berbeda dengan yang ada di gambar. Ini kebetulan yang Pak Guru tampilkan adalah gambar bukan rumah orang Indonesia. Karena apa? Di sini ada perapian. Mengapa ada perapian? Karena di luar negeri sana ada mengenal musim, yaitu musim dingin, di mana perapian ini dihidupkan atau dinyalakan saat musim dingin untuk menghangatkan ruangan. Ya. Selanjutnya kita pindah ke di dapur ya. Ada beberapa peralatan yang ada di dapur ya. Contohnya ada panci, ada pisau, ada teko, ada botol kecap, ada sudip, ya ada beberapa sudip. Kemudian ada mixer, ada timbangan, ada oven, dan lain-lain. Ini semuanya benda-benda yang ada di dapur ya. Nah, selanjutnya ya, kita lanjutkan lagi. Apakah benda itu? Ya, kalau tadi kalian sudah diajarkan, sudah ditampilkan untuk mengenal beberapa benda yang di sekitar kalian. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda? Ya. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati.
Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Diulang lagi ya. Yang namanya benda adalah segala sesuatu atau semua yang menempati ruang dan mempunyai massa. Atau boleh juga disebut dengan memiliki berat ya. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi untuk mengetahui massa itu dengan cara ditimbang. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Terus, benda-benda itu juga dapat ditimbang. Apakah udara juga termasuk benda? Ya, udara juga bisa ditimbang. Bagaimana caranya? Gampang ya. Untuk menimbang udara itu kita bisa meniup balon ya. Nah, ketika balonnya sudah diisi dengan udara, itu nanti bisa kita timbang ya. Ya. Selanjutnya kita akan mengelompokkan benda-benda ya. Nah, yang pertama, benda dikelompokkan berdasarkan ukuran ya. Di rumah kita, di sekolah kita, atau di madrasah kita, benda-benda yang ada di sekitar kita itu ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada juga yang kecil ya. Contoh di ruang kelas ya. Di ruang kelas itu ada papan tulis. Bandingkan dengan penghapus. Besar mana? Ya. Papan tulis lebih besar dibandingkan dengan penghapus. Sebaliknya, penghapus lebih kecil dibandingkan dengan papan tulis ya. Kemudian ketika kalian memiliki sepeda ya, rodanya itu lebih besar dibandingkan dengan sadelnya misalnya. Jadi ukuran benda itu ada yang besar, ada juga yang kecil ya. Tas kalian ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pensilnya ya. Nah, kemudian lemari itu lebih besar dibandingkan dengan bukunya ya. Itu pengelompokan benda-benda berdasarkan ukuran ya. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Contoh lagi, kalau yang besar itu ada meja, ada bangku, itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan buku, pensil, kemudian tempat pensil, penghapus, dan lain-lain. Ya. Nah, selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan ya bentuknya ya. Coba kalian amati gambar di HP kalian ya. Ada bola, kemudian ada figura, ada papan catur, ada jam, ada dompet, ya, ada rambu. Nah, ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang persegi, ada juga mungkin yang persegi panjang, kemudian ada yang bulat, ada yang bundar, kemudian ada yang prisma dan lain-lain. Ya. Jadi benda itu bisa dikelompokkan atau bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Kalian nanti bisa mengamati ya. Yang bulat selain bola apa saja? Ya, kalian nanti bisa mencari benda-benda bulat yang bentuknya bulat seperti bola. Ada juga nanti kalian bisa mengelompokkan benda berdasarkan bentuk persegi atau kotak ya. Di sekitar kalian banyak. Ada juga yang berbentuk prisma ya atau segitiga. Kalian juga nanti bisa mencari sendiri ya bentuk-bentuk seperti ini ya. Kemudian ada benda-benda yang bentuknya persegi seperti papan catur ini juga ada ya. Nah, selanjutnya pengelompokan benda berdasarkan wujudnya. Benda-benda di sekitar kita itu di kelas 2 kalian sudah diterangkan benda itu ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang gas ya. Yang padat banyak ya, ada kursi, ada meja, ada penghapus dan lain-lain. Kemudian ada yang cair, ada sampo, ada kecap, ada sirup dan lain-lain. Kemudian mungkin yang agak terbatas adalah benda-benda gas ya. Benda gas itu contohnya adalah udara ya. Di dalam udara itu sendiri ada beberapa jenis gas lain ya. Jadi bagian-bagian dari udara itu banyak ya. Selanjutnya pengelompokan benda berdasarkan benda hidup dan benda mati ya.
Di gambar ini ada beberapa jenis benda. Yang mana yang termasuk benda hidup? Ya, kucing, kemudian burung, kemudian tanaman tomat, ini termasuk manusia, itu juga termasuk benda-benda hidup. Sedangkan kursi, pensil, buku, ini dikelompokkan menjadi benda-benda yang mati atau benda tidak hidup. Ya. Selanjutnya, ya, di sekitar kita bisa dikelompokkan berdasarkan warnanya ya. Ada yang kuning, kemudian ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru, dan lain-lain. Kalian nanti bisa mengelompokkan benda-benda sekitar kalian berdasarkan warnanya. Ada yang putih, contohnya apa? Kapur. Kemudian apalagi yang putih? Ada tepung, dan lain-lain. Kemudian yang merah apa saja? Ada apel. Kemudian warna bendera sebagian ya, warna sebagian bendera kita yang atas itu warna merah. Kemudian apalagi yang warna merah? Permen pun banyak yang berwarna merah. Ya, itu saja penjelasan singkat dari Pak Guru. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian mengenai benda-benda di sekitar kalian. Nah, tugasnya adalah setelah ini kalian mengelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, ataupun berdasarkan warna. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf penjelasannya agak terlalu cepat. Segala kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi